Sandra pun disuruh mengkonsumsi narkoba sambil ditodong senjata. Halo, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Afina. How are you guys? I hope you're fine and happy as always. Nah, kalau kemarin aku nyeritain kasus yang lagi viral-viralnya di Indonesia, kali ini aku bakal cerita tentang kasus yang mungkin orang Indonesia juga udah lupa atau bahkan belum tahu sama sekali nih kejadiannya, yaitu kisah tentang seorang wanita berkebangsaan Indonesia berumur 24 tahun yang dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi dan perbudakan seksual di Amerika pada tahun 2001. Bagi kalian yang mungkin pernah denger terus lupa nih atau emang belum tahu kasusnya sama sekali, tenang aja, stay still, cause I'll tell you the whole story right now. Kita flashback dulu dikit ya ke tahun 1998. As we all know, pada tahun ini terjadi krisis moneter di Indonesia. Hal ini membuat sebagian besar orang kehilangan pekerjaannya, termasuk Sandra Wowo Runtuh. Sandra yang tadinya adalah seorang analisis keuangan di sebuah bank internasional di Indonesia, harus rela kehilangan pekerjaannya. Tapi Sandra sadar kalau dia tetap harus menghidupi putrinya yang masih berusia 3 tahun. Jadi hal itu membuat Sandra tidak menyerah nih untuk mencari pekerjaan yang baru. But unfortunately, 3 tahun pun berlalu, tahun 2001 Sandra masih belum mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Sandra melihat sebuah iklan di koran yang menawarkan pekerjaan di industri perhotelan di hotel-hotel besar di Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Melihat iklan itu, Sandra akhirnya tertarik nih untuk nyoba melamar kerja yang bisa ditempatkan di sebuah hotel di bagian Chicago, Amerika Serikat. Well, secara gitu ya, habis kehilangan pekerjaan, butuh uang untuk menghidupi anaknya, terus tiba-tiba ngeliat ada lowongan pekerjaan yang sangat menarik di Amerika lagi, yang mostly pasti gajinya lebih besar dari di Indonesia. Siapa yang gak tergiur? Ya gak sih? Tapi proses perekrutan dan persyaratannya pun gak gampang guys. She had to do a lot of interviews. Selain itu, Sandra juga harus bisa at least basic English. Saat interview juga, dia harus memperlihatkan nih cara dia tersenyum, cara dia berjalan, dan dia juga harus memperlihatkan gimana dia naik turun tangga. Which is kinda odd ya untuk sebuah interview. Dan gak cuman itu guys, Sandra juga harus membayar 30 juta rupiah. Which is pada tahun itu, it was quite a lot. Setelah Sandra berhasil mendapatkan pekerjaannya, Sandra menitipkan anaknya kepada ibu dan kakaknya selama dia di Amerika. Dan Sandra pun memutuskan untuk hanya bekerja selama 6 bulan dengan penghasilan $5.000 per bulannya atau sekitar 66 juta rupiah at that time. Tapi anehnya nih guys, sebelum pergi ke Amerika, agen penyalur kerja di Indonesia menyuruh Sandra untuk berpakaian terbuka seperti tank top atau kaos tanpa lengan. Biasanya kan kalau kerja tuh kita disuruh berpakaian yang sesopan dan serapih mungkin ya, tapi ini malah disuruh pakai tank top. Minggu pertama di bulan Juni 2001, Sandra akhirnya tiba di Bandara John F. Kennedy bersama dengan 4 orang wanita dan 1 orang pria. Disitulah dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Johnny yang tersenyum dan menyambut Sandra dengan ramah. Sesaat setelahnya, Johnny membagi Sandra dan kelima orang lainnya menjadi 2 kelompok dan mengambil dokumen juga paspor mereka. Awalnya nih, Sandra ngerasa aneh karena lokasi hotel yang akan menjadi tempat kerjanya kan bertempat di Chicago. Tapi kenapa nih dia malah disuruhnya ke Bandara John F. Kennedy yang ada di New York, yang which is jauh ya, jaraknya aja 1250 km dari Chicago. Tapi karena pada saat itu Sandra masih naif dan gak tahu menahu nih tentang dunia gelap yang bakal dia masukin ini, jadi Sandra gak mau terlalu ambil pusing. Akhirnya pergilah Sandra dan 2 orang wanita yang menjadi teman kelompoknya pakai mobilnya si Johnny ini. Di tengah-tengah perjalanan, Johnny malah mengarah ke sebuah tempat parkir yang akhirnya mobil itu berhenti. Johnny bilang nih ke Sandra sama yang lainnya untuk keluar dan masuk ke mobil lain dengan supir yang berbeda. Meski merasa aneh, mau tidak mau Sandra dan 2 orang wanita tersebut menuruti perintahnya. Melalui jendela mobil, Sandra melihat Johnny memberikan uang kepada sopir yang baru ini. Awalnya Sandra udah ngerasa ada yang gak beres, tapi lagi-lagi Sandra berusaha untuk berpikir bahwa yang dia lihat itu hanya cara hotel membayar jasa orang yang sudah mengantarkan mereka dari bandara. Nah, gak lama dari situ, mobil yang mereka baru saja naikin itu kembali parkir di halaman sebuah restoran dan sama nih nyuruh Sandra sama yang lainnya untuk pindah mobil lagi. Dan Sandra juga kembali melihat sopir kedua ini membayarkan sejumlah uang kepada sopir yang baru. Dan begitu seterusnya sampai sopir keempat.
Tapi pada akhirnya kekhawatiran yang selama ini Sandra rasakan terbukti saat sopir keempat ini memaksa mereka untuk masuk ke mobil sambil membawa senjata api. Ternyata sopir tersebut membawa Sandra ke sebuah rumah bordil di Brooklyn. Seketika itu juga Sandra panik setelah mendengar sopir menggedor pintu sambil memanggil Mama San, yang berarti mami-mami germo rumah bordil. Sandra udah tahu nih arti kata dari itu. Tapi pada saat itu Sandra dan dua orang wanita lainnya tuh nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka ditodong pakai senjata api oleh supir tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, pintu pun terbuka dan betapa kagetnya Sandra saat melihat seorang anak kecil berusia sekitar 12 atau 13 tahun yang terbaring di lantai sambil berteriak kesakitan karena sekelompok pria menendangnya secara bergantian. Nah, salah seorang pria tersebut melihat Sandra dan tersenyum sambil memainkan tongkat baseball di depannya, seolah apa yang Sandra lihat itu adalah peringatan untuknya. Dan hanya beberapa jam setelah kedatangan Sandra di Amerika, Sandra dipaksa untuk melakukan seks. Kejam banget ya, sumpah jahat banget karena orang tuh merantau jauh-jauh ke Amerika untuk bekerja gitu, untuk menghidupi keluarganya. Nah ini malah dibohongin dan dijadiin budak seks. Baru beberapa jam loh di Amerika, udah digituin lagi. It's gonna be hard guys, this story gonna be hard. Keesokan harinya, saat Sandra masih merasa ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya, Johnny datang nih, terus minta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Johnny mengatakan bahwa pasti ada kekeliruan nih, waktu pas Johnny meninggalkan mereka. Sambil mengusap punggung Sandra, dia mengatakan kalau semua akan baik-baik saja dan hal-hal seperti kemarin tuh tidak akan terjadi lagi. Setelah Sandra dan dua orang wanita lainnya mulai percaya kepada Johnny, Johnny langsung mengajak mereka nih untuk pergi di foto untuk kartu identitas sendiri, dan mereka juga mau dibeliin seragam hotel nih. Terus mereka juga bakalan langsung pergi ke Chicago untuk mulai bekerja pada hari itu juga. Nah, apakah benar mereka akan dibawa ke Chicago? Apakah benar juga mereka akan dibelikan seragam hotel? Betul guys, betul, pergi ke toko seragam, tapi bukan seragam hotel, melainkan seragam dinas alias lingerie. Jadi si Johnny ini ngelobi Sandra sama dua orang wanita lainnya nih supaya mereka percaya sama omongannya Johnny, supaya mereka mau diajak untuk ke studio foto yang bilangnya untuk identitas diri, ternyata mungkin untuk identitas baru mereka di Amerika, supaya nggak bisa terdeteksi aja mungkin. Dibeliin seragam hotel nih, nanti udah gitu langsung ke Chicago untuk kerja, supaya mereka mau aja gitu diajak, supaya nggak ada pemberontakan kayaknya dari mereka bertiga. Jahat banget nih ya, agak beda emang nih Johnny ini ya, emosi nih. Nah pada saat di toko lingerie tersebut, Sandra sadar nih kalau dia sedang dibohongi sama si Johnny. Dan pada saat itu juga dia mulai berpikir untuk menyelinap pergi. Tapi sayangnya Sandra tuh masih merasa takut dan enggan untuk meninggalkan dua orang temannya ini, yang terlihat menikmati kesempatan berbelanja itu. Mungkin kalau yang dua ini belum sadar gitu ya, kalau mereka tuh sebenarnya lagi dibohongin. Jadi dikiranya tuh emang lagi ditraktir belanja aja sama si Johnny ini. Ditraktir belanja ke toko lingerie ya guys ya. Terlebih lagi, ternyata pengawal yang ada di belakang Sandra sudah memperhatikan gerak-gerik Sandra sambil menyembunyikan senjata di belakangnya. Nah akhirnya setelah dibohongi, Sandra dan teman-temannya itu dibawa balik lagi nih ke rumah bordil tersebut. Selama berbulan-bulan, Sandra tuh dibawa pulang pergi ke rumah bordil yang berbeda-beda, ke apartemen-apartemen, ke hotel-hotel, dan ke kasino-kasino di pantai timur. Sandra tuh nggak pernah menetap lebih dari 2 malam di satu tempat, dan dia pun tidak pernah tahu di mana dan kemana dia pergi. Parahnya lagi, para penyelundup ini mengatakan kalau Sandra berhutang kepada mereka sebesar $30.000 atau kalau sekarang tuh sekitar 461 juta rupiah lah ya kurang lebih. Dan mereka tuh bilang ke Sandra kalau Sandra harus nyicil yang katanya utang itu dengan membayar $100 setiap kali melayani seorang pria. Jadi kalau dihitung-hitung nih, Sandra harus melayani 300 orang pria untuk melunasi utang tersebut. Saking putus asanya nih, Sandra pun sampai berpikir kalau dia gak yakin bakal masih hidup nih sebelum melayani 300 pria. Aku gak tahu ya yang dimaksud utang ini utang apa. Mungkin maksudnya kalau Sandra udah bayar $30.000 ini dia bakal dibebaskan, atau memang itu cuman akal-akalannya mereka aja untuk memeras Sandra supaya Sandra juga gak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi apapun alasannya, sumpah fix banget sih mereka tuh jahatnya sampai ke ubun-ubun kayaknya guys. Udah gak ada lagi perasaan
gitu di dalam hati mereka, di dalam pikiran dan hati mereka. Nggak cuman sampai di situ nih guys, Sandra pun disuruh mengkonsumsi narkoba sambil ditodong senjata. Mungkin supaya saat Sandra terpaksa harus melayani laki-laki hidung belang, dia jadinya nggak bisa berontak gitu ya guys, atau nggak bisa kabur. Siang dan malam pun Sandra hanya ditawari minum bir dan whisky. Dicekokin narkoba, disuruh minum bir sama whisky siang dan malam. Kebayang gak guys? Selama 24 jam dalam sehari, Sandra dan wanita-wanita lainnya hanya disuruh duduk menunggu pelanggan dalam keadaan tanpa memakai sehelai kain pun. Kalau tidak ada yang datang atau lagi sepi nih, mereka tuh bisa tidur sebentar walaupun bukan di ranjang. Tapi itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Karena saat itulah para penyelundup manusia itu memperkosa mereka. Jadi walaupun Sandra bisa istirahat nih, dia harus tetap waspada karena ya dia takut diperkosa sama cowok-cowok bejat ini. Sandra pun sampai mengaku kalau dia tuh udah merasa seakan udah mati rasa dan udah nggak bisa nangis lagi guys. Dia pun hanya bisa terpaksa menuruti perintah dan tetap berusaha untuk bertahan hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nauzubillah min zalik. Sumpah ya, ada manusia yang tipenya kayak gitu ya, jenis manusia kayak gitu. Mereka nggak sadar apa ya, kalau mereka tuh juga dilahirkan dari seorang rahim perempuan, mungkin punya adik perempuan atau kakak perempuan. Mereka nggak mikir gitu kalau para korban itu pun sama perempuan kayak ibunya, kayak saudara-saudaranya. Emosi, aku ini emosi, sumpah. Nah, kalian pikir cuman sampai di situ aja? Enggak guys, hampir setiap tengah malam Sandra diantar ke kasino sambil ditodongkan senjata secara sembunyi-sembunyi di sampingnya. Jadi waktu pas Sandra lagi jalan nih, si pengawalnya itu di sampingnya si Sandra sambil nodongin senjata di belakang punggung Sandra gitu. Jadi fix ini tuh si Sandra nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa minta tolong ke siapapun. Nah, pada saat pertama kali sampai di hotel tersebut, awalnya Sandra tuh berpikir bisa lari, tapi ternyata salah satu anggota sindikat selalu menunggu di koridor. Setelah selesai dari kamar tersebut, anggota sindikat ini membawanya ke kamar berikutnya. Setelah selesai, ngebawa lagi ke kamar berikutnya. Terus aja kayak gitu. Sandra berada di setiap kamar selama 45 menit guys. Karena di saat itu Sandra merasa tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya Sandra menuliskan semua yang terjadi dalam buku hariannya. Dia mencoba untuk mencatat apa yang sudah dilakukannya, kemana dia pergi, dan berapa orang yang sudah bersamanya beserta tanggal-tanggalnya. Meskipun sulit, Sandra tetap melakukannya sebisa mungkin karena jika sudah berada di dalam rumah bordil, dia udah nggak bisa lagi nih ngebedain siang atau malam. Nah, jadi waktu pas setiap ada kesempatan itu, setelah habis keluar ke hotel atau pas lagi di hotel, ada kesempatan dia selalu menulis semua kejadian-kejadian yang dia alami selama ini. Nih bagi kalian yang mungkin dari awal bertanya-tanya kenapa sih Sandra nggak nyoba aja ngelawan atau berikan diri? Ya susah guys, karena apa yang dialami Sandra itu sangat berat dan menyakitkan secara fisik dan psikisnya. Secara fisik Sandra dibuat lemah karena dia hanya diberi makan nasi, sup dan acar dan lebih sering dicekoki narkoba itu guys. Dan secara psikis pun Sandra terus-menerus diancam dengan menggunakan kekerasan. Dan juga yang aku ceritain tadi, dia harus tetap waspada setiap dia tidur. Sandra juga selalu teringat nih gadis kecil yang dipukulin, jadi dia trauma. Sandra juga sering lihat nih para penjahat itu menyakiti perempuan-perempuan lainnya menggunakan pistol, pisau, dan pemukul baseball jika mereka membuat masalah atau menolak melakukan seks. Jadi untuk melarikan diri apalagi melawan tuh nggak segampang kayak yang di film-film itu loh guys. Nah pernah nih suatu ketika Sandra berusaha melarikan diri saat dia disekap di loteng rumah bordil di Connecticut, Amerika. Jadi Sandra membuat tali nih dari spray dan baju yang ada di sekitarnya. Lalu keluar melalui jendela yang bisa dibuka. Pada saat Sandra udah di ujung tali, jarak antara tali dan tanah tuh ternyata masih sangat jauh. Akhirnya Sandra pun terpaksa membatalkan rencana tersebut dan kembali naik ke loteng tersebut. Percobaan yang kedua adalah ketika Sandra berada di rumah bordil di Brooklyn. Dia tuh ketemu sama seorang anak remaja Indonesia berusia 15 tahun bernama Nina, yang juga adalah seorang korban. Nah bersama dengan Nina, Sandra bertemu dengan pelacur kelas atas yang juga berada di rumah bordil tersebut. Pelacur ini kelihatannya baik gitu, makanya Sandra dan Nina tuh akhirnya buka-bukaan lah tentang gimana mereka mau kabur, terus mereka mau pulang ke Indonesia dan sebagainya. Awalnya
nih waktu pas Sandra ngobrol, cerita, dia tuh bersikap sangat baik dan malah memberikan nomor telepon seorang pria berkebangsaan Indonesia yang bisa membantu mereka untuk mencarikan pekerjaan yang layak saat mereka kabur gitu, supaya mereka bisa pulang ke Indonesia lagi. Gak lama setelah itu, Sandra dan Nina masuk ke kamar mandi, terus mereka melihat nih ada jendela kecil dengan sekrup. Melihat ada kesempatan, dengan tangan yang gemetar, Sandra tuh berusaha untuk membuka skrup tersebut dengan ujung sendok secepat mungkin. Setelah berhasil dibuka, mereka memanjat jendela tersebut dan melompat turun dari sisi lain. Nah, waktu udah berhasil kabur nih, Sandra tuh akhirnya mencoba nelfon nomor telepon yang dikasih sama si pelacur itu. Nah, sesuai yang diberitahuan sebelumnya, pria itu benar seorang Indonesia. Terus dia juga mau membantu mereka nih. Pria itu membayar hotel tempat Sandra dan Nina menginap, memberi makan dan membelikan pakaian juga nih untuk mereka. Tapi setelah beberapa minggu, bukannya diberikan pekerjaan yang layak seperti apa yang dijanjikan waktu awal, pria itu memaksa mereka untuk tidur dengan sejumlah laki-laki di hotel tersebut. Sandra dan Nina pun ya of course nolak gitu ya, udah capek-capek kabur malah disuruh kayak gitu lagi, ya nggak mau lah. Tapi setelah penolakan tersebut, si pria orang Indonesia ini nelfon Johnny nih untuk datang dan menjemput mereka kembali. Ternyata pria ini adalah anggota sindikat juga. Jadi pria Indonesia dan pelacur kelas atas ini rupanya bekerja sama dengan Johnny. Udah susah melarikan diri, dibohongin lagi. Tapi sebelum Johnny datang nih, Sandra tuh berusaha melarikan diri lagi. Hanya dengan beralaskan sendal jepit dan membawa dompet, Sandra tuh berlari sekencang mungkin. Dia menoleh ke belakang, terus berteriak nyuruh Nina untuk ngikutin dia. Tapi pria Indonesia ini ternyata sudah terlanjur memegang Nina erat-erat. Jadi akhirnya Sandra tuh nggak bisa ngebawa bersama dengan dia kabur. Nah, Sandra akhirnya sampai di sebuah kantor polisi dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya. Namun, polisi tuh nggak percaya dan menyuruhnya untuk kembali ke jalanan. Nggak putus asa, Sandra kembali meminta bantuan kedua orang polisi yang sedang berada di jalan, tapi tetap mendapat respon yang sama. Kemudian, Sandra berhasil nih pergi ke konsulat Indonesia untuk meminta bantuan sekaligus melaporkan dokumen dan paspor yang sudah diambil Johnny pada waktu itu. Tapi siapa sangka guys, kalau mereka juga nggak menerima dan malah menolak untuk membantu Sandra pada saat itu. Nah, karena Sandra nggak tahu lagi nih harus kemana. Ke polisi nggak dipercaya, ke konsulat Indonesia nggak mau bantu. Sandra ini nggak tahu harus kemana lagi. Akhirnya Sandra tuh terpaksa tidur di stasiun kereta api bawah tanah di New York di tengah-tengah udara yang mulai dingin. Bahkan Sandra mengaku nih bahwa dia tuh mengemis untuk makanan pada orang-orang yang lewat dan menceritakan kisahnya setiap ada kesempatan. Hingga pada suatu hari Sandra bertemu seorang pria pelaut yang berasal dari Ohio yang lagi liburan bernama Eddie. Eddie ini ngebeliin Sandra makanan. Akhirnya Sandra cerita juga lah sama seperti yang biasa dilakuin. Dan mendengar cerita Sandra, Eddie pun percaya. Eddie berkata kepada Sandra untuk kembali besok di siang hari dan bertemu di tempat yang sama. Mendengar itu membuat Sandra seolah-olah menemukan harapan nih. Esokan harinya, Sandra datang lebih awal dan menunggu Eddie di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah bertemu, ternyata Eddie sudah menelpon FBI dan juga polisi. Dengan diantar Eddie, Sandra akhirnya memberikan keterangan nih saat ditanyai polisi. Sandra juga menyerahkan buku harian yang udah dia tulis mengenai kejadian-kejadian yang dialami selama ini, termasuk rincian lokasi pelacuran tersebut. Setelah selesai diinterogasi, polisi beserta Sandra menuju tempat rumah bordil di Brooklyn tersebut. Saat sampai, Sandra melihat nih banyak polisi, detektif, dan penembak jitu bersembunyi di sekitar rumahnya. Ada yang menyamar sebagai tunawisma dan ada pula yang menyamar sebagai pelanggan dengan memakai baju preman. Nah, polisi yang berbaju preman tersebut memencet bel rumah bordil. Dan pada saat itu juga muncullah Johnny di ambang pintu. Setelah berbicara singkat nih, Johnny membuka jeruji logam yang ada di pintu. Dan seketika itu pula polisi meringkus masuk ke dalam rumah tersebut. 1 jam berlalu, akhirnya polisi memperbolehkan Sandra untuk melihat dari jendela yang sudah ditutupi kertas dan diberi lubang untuk Sandra mengintip ke dalam. Nah, dari cara seperti itu, Sandra mengenali Johnny dan teman-temannya termasuk Nina tanpa perlu terlihat. Ya, melahirkan adalah sebuah keajaiban, tapi tidak ada yang bisa membandingkan emosi yang saya alami ketika melihat teman-teman mendapatkan lagi kebebasan mereka. Dalam kilatan lampu biru dan lampu merah dari mobil-mobil polisi, kami menari, berteriak, menjerit kegirangan saat keluar dari rumah bordil itu. Guys, merinding banget sumpah.
Nah, Joni akhirnya tertangkap nih dan didakwa. Begitu juga dengan 2 orang lainnya yang tertangkap pada hari-hari berikutnya. Alhamdulillah ya guys, merinding banget sumpah. Selama aku ceritain apa aja yang mereka lakuin tadi, ngebuat aku merinding dan emosi sumpah. Nah, setelah para pelaku sindikat perdagangan manusia ini tertangkap, FBI menghubungkan Sandra dengan suatu organisasi di New York yang bernama Safe Horizon yang membantu korban-korban kejahatan dan pelecehan termasuk korban perdagangan manusia. Mereka juga membantu Sandra untuk tinggal di Amerika Serikat secara legal, memberinya tempat tinggal dan menghubungkan Sandra dengan lembaga-lembaga yang bisa mengusahakan pekerjaan untuknya. Hubungannya pun dengan Nina dan Eddie masih terjalin dengan sangat baik. Sandra juga bisa kembali nih ke keluarganya di Indonesia. Namun, FBI membutuhkan kesaksian dari Sandra untuk menghadapi para sindikat ini dan prosesnya pun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Terlebih lagi, para sindikat di Indonesia datang mencari Sandra di rumah ibunya, sehingga membuat ibu dan anaknya Sandra tuh harus bersembunyi. Karena ngerasa putrinya terancam, akhirnya pada tahun 2004, pemerintah Amerika dan organisasi Safe Horizon membantu Sandra untuk bertemu dengan putrinya dengan mengizinkan anaknya tersebut terbang ke Amerika. Dan pada tahun 2010, sebagai imbalan karena telah membantu pemerintah, Sandra diberi izin untuk menetap di Amerika secara legal. Pemerintah juga menawarkan Sandra untuk mengubah namanya, tapi Sandra menolak karena dia ngerasa kalau namanya itu adalah satu-satunya hal yang dia miliki yang tidak diambil dari hidupnya oleh para sindikat itu. Sedih ya, dengernya sedih gitu. Nah, Sandra mengaku nih, setelah beberapa tahun pelariannya, Sandra mulai merasakan rasa sakit dan mati rasa pada persendian. Dia juga mengalami masalah di kulit dan sakit migrain yang sangat parah. Hingga akhirnya dokter yang merawatnya menyuruh Sandra untuk menemui psikiater. Sandra juga masih mengalami kesulitan saat tidur dan hubungannya dengan pria pun masih jauh dari kata normal pada saat itu. Dan ia masih mengkonsumsi obat-obatan antidepresi. Sandra pun masih suka teringat masa lalunya nih. Bau whisky membuat dia muntah dan saat mendengar HP dengan nada dering tertentu yang sama dengan nada dering mucikarinya pada saat itu membuat tubuh Sandra menjadi tegang. Wajah-wajah di kerumunan masih membuatnya takut. Tapi hal ini tuh nggak membuat Sandra berhenti untuk membantu korban-korban yang senasib dengannya guys. Sandra tuh membuat sebuah organisasi mentari yang membantu korban-korban berbaur ke dalam masyarakat dan menghubungkan mereka juga ke pasar kerja. Pada saat yang sama, Sandra juga mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko datang ke Amerika kepada orang-orang yang masih melihat negara ini sebagai tanah impian mereka. Banyak hal-hal mulia lainnya yang dilakukan Sandra untuk mencegah kejadian yang dialaminya terulang kembali. Hebatnya lagi nih guys, Sandra berhasil mewujudkan undang-undang The Survivors of Human Trafficking Empowerment, yaitu di mana orang-orang yang direkrut dari luar negeri harus mengetahui hak-hak mereka dan tidak dikenakan biaya, dan diberitahu juga soal gaji dan kondisi hidup mereka yang bisa mereka harapkan di Amerika ini. Juga agen-agen perekrutan di luar negeri harus mendaftar ke Departemen Tenaga Kerja sebelum mereka beroperasi. Keren banget ya. Dan lagi nih guys, pada bulan Desember 2015 kemarin, Sandra diminta untuk bergabung dengan sebuah dewan baru, lebih tepatnya anggota Dewan Penasehat Pemberdayaan Korban Penyintas Perdagangan Manusia di Gedung Putih. I'm so proud of her. Dari semua hal berat yang udah Sandra laluin, dia tetap semangat bertahan hidup dan sekarang malah bisa membantu orang-orang yang senasib sama dia. Malah sekarang menjadi salah satu anggota dewan di Gedung Putih. Oh my god. Very inspiring ya guys. Nah, segitu aja kisah dari Sandra Waworuntu yang bisa aku ceritain ke kalian. I'm so sorry guys kalau misalkan ternyata informasi aku ada yang kurang lengkap atau ada yang salah. Kalian bisa komen di bawah nih gimana pendapat kalian tentang kasus ini atau mungkin ada informasi yang mau kalian tambahin. Always be safe guys dan selalu double check kalau ada lowongan pekerjaan yang kalian sendiri nggak yakin walaupun mungkin bayarannya sangat menggiurkan ya. Apalagi nih kalau kalian diharuskan sampai keluar kota atau keluar negeri. Always double check ya guys ya. So, this is the end of this video. Hope you guys enjoy it. Don't forget to subscribe, like, and share supaya aku tambah semangat ngontennya. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Bye!